Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Sandra. Saya mahasiswa semester 5 STKIP PGRI Sumatera Barat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan RPP mata pelajaran geografi, yaitu yang saya ambil kompetensi dasar 3.4 kelas 10 di SMA Yari School Padang. Nah, untuk tahun ajaran 2020-2021, mohon maaf. Nah, kita langsung saja. Nah, jadi ini merupakan biodata dari RPP saya. Satuan pendidikannya itu di SMA Yari School Padang. Kemudian mata pelajaran geografi kelas 10 semester ganjil, dan materi pokoknya sendiri yaitu dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, adapun alokasi waktu dari RPP saya ini yaitu 5 kali 45 menit. Jadi dalam satu pertemuan ada 45 menit yang terdiri dari 5 kali pertemuan. Tahun ajaran 2020-2021. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran Discovery Learning tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan, peserta didik mampu menganalisis dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan sehingga mampu membuat informasi dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dan menyajikannya dalam bentuk narasi dan gambar dengan mengembangkan rasa ingin tahu dan tanggung jawab, serta memiliki sifat responsif atau berpikir kritis dan proaktif serta kreatif dan mampu berkomunikasi dan bekerjasama dengan baik. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di sini ada 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan pendahuluan selama 15 menit. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama, menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pelajaran, bahan teks multimoda, memasangkan LCD pada laptop. Nah, kemudian memotivasi peserta didik secara kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran. Nah, yang ketiga, menjelaskan tujuan pembelajaran, kompetensi, literasi, dan karakter yang harus dicapai. Kemudian mengajukan pertanyaan yang terkait dengan materi yang akan dipelajari. Dan kemudian yang terakhir, mengaitkan materi dengan Quran Surah Al-Isra tentang takut dengan rasa tunduk dan patuh pada Allah. Nah, yang kemudian ada kegiatan inti selama 60 menit. Itu guru menampilkan beberapa gambar yang berkaitan dengan dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Kemudian guru memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan pendapatnya dan bertanya terkait gambar yang telah diamati, lalu menyeleksi pertanyaan untuk jawaban. Kemudian guru memfasilitasi peserta didik mencari dan menemukan informasi dengan menggunakan sumber buku atau sumber di internet dan mengaitkan dengan Quran Surah Al-Isra tadi. Siswa berdiskusi dan menganalisis jawaban yang telah dicari apakah sudah sesuai dengan jawaban dari topik diskusi. Kemudian guru akan menghentikan diskusi setelah waktu telah habis. Dan kemudian setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Kelompok yang lain memperhatikan dan menanggapi ataupun mempertanyakan jawaban dari kelompok yang tampil. Kemudian melakukan tanya jawab tentang dinamika planet bumi. Dan yang terakhir, setelah seluruh kelompok selesai mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, sesi diskusi ditutup dan seluruh kelompok mengumpulkan LKPD dan diskusinya. Kemudian di bagian kegiatan penutup di sini ada 15 menit, yaitu perwakilan siswa menyimpulkan pembelajaran dengan dibimbing oleh guru. Kemudian guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, apakah siswanya itu sudah paham atau belum, dan apakah dari jawaban, diskusi, tambahan atau pendapat dari siswanya itu betul atau tidaknya, itulah yang akan dikasih umpan balik oleh gurunya. Terus di situ ada guru menginformasikan kepada siswa mengenai materi dan kegiatan pertemuan selanjutnya dan menugaskan pada setiap siswa untuk membaca buku. Dan yang terakhir, menutup kegiatan dengan berdoa bersama. Nah, itu untuk kegiatan pembelajaran yang terdiri dari 3 kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, untuk penilaian hasil belajar di sini ada beberapa poin. Yang pertama, sebenarnya di sini ada 3 ya untuk penilaian hasil belajar, yaitu sikap,
penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, jadi dalam kurikulum 2013 ini yang dinilai itu adalah 3. Yang pertama penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, dan yang ketiga penilaian keterampilan. Nah, dari sana nanti akan ada namanya remedial. Nah, jadi misalnya tidak tuntas dari yang ketiga itu akan ada namanya remedial, kemudian ada pengayaan. Adapun rubrik dari penilaian yang pertama, penilaian sikap. Nah, ini merupakan rubrik penilaian sikap. Di sana ada waktu, nama, kejadian, butir sikap, positif negatifnya, dan tindak lanjutnya. Kemudian di sini juga ada rubrik penilaian pengetahuan. Nah, di sini sudah saya paparkan secara langsung di layar laptop saya. Di sini ada indikator soal. Dia dalam bentuk soal esai. Dari sini sebenarnya ada 5 soal saya buat, tetapi di sini saya tampilkan 4. Nah, ini soalnya itu mengacu kepada silabus. Itu KD IPK materi. IPK ini merupakan indeks pencapaian kompetensi. Nah, di sini ada 34.1 mendefinisikan dasar jagat raya. Yang kedua, membedakan teori-teori pembentukan tata surya, dan yang ketiga mengemukakan anggota tata surya. Adapun materi yang dibahas di sini nanti pada pertemuan 3.4 pertemuan yang ini pertama ini, yaitu ada materi tentang pengertian jagat raya dan teori terjadinya jagat raya. Yang kedua, pengetahuan galaksi dan bentuk-bentuk galaksi. Yang ketiga, pengertian tata surya dan teori pembentukan tata surya. Yang keempat, anggota tata surya. Nah, dari sana akan terbentuk beberapa soal sesuai dengan materi. Yang pertama itu ada seperti pada layar kita udah saya tampilkan juga. Nah, ini merupakan rubrik dari penilaian pengetahuan. Kemudian kita masuk kepada rubrik penilaian untuk penilaian keterampilan. Nah, jadi untuk rubrik penilaian keterampilan ini dia sesuai dengan IPK-nya, yaitu 4.4.1 mendemonstrasikan gambar susunan anggota tata surya. Materinya yaitu memahami anggota tata surya. Nah, untuk indikator soalnya, siswa diberikan tugas untuk menggambarkan dari anggota tata surya dan kemudian menjelaskannya. Nah, jadi dengan keterampilan ini diharapkan siswa itu tuh mampu mendemonstrasikan gambar yang setelah mereka buat kemudian mereka tampilkan atau mereka narasikan di depan kelas. Nah, jadi di RPP KD 3.4 ini itu materi pokoknya adalah dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, yang pertama itu membahas pengertian jagat raya. Nah, seperti kita ketahui, jagat raya adalah alam semesta yang sangat luas dan tidak terukur. Jadi tidak bisa kita mengukur jagat raya karena dia sangat luas. Dan di dalam itu terdapat jutaan benda angkasa dan kabut yang tersusun menjadi gugusan bintang. Nah, dapat kita lihat pada gambarnya di layar laptop saya ini. Di sana juga sudah banyak ya, kita lihat itu ada jutaan planet, benda-benda langit angkasa, terus bintang. Nah, itu yang merupakan dengan jagat raya, yang disebut dengan jagat raya. Kemudian ada namanya teori pembentukan jagat raya. Jadi jagat raya itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi para ilmuwan mengatakan adanya teori dalam pembentukan jagat raya. Berdasarkan referensi yang saya ambil, yaitu ada dalam buku saya lupa nama pengarangnya atau penulisnya. Di sana ada materinya teori pembentukan jagat raya itu ada 2 yang dijelaskan di sana, yaitu teori Big Bang dan teori keadaan tetap. Nah, untuk teori Big Bang, teori ini mengatakan bahwa jagat raya terbentuk dari ledakan dahsyat yang terjadi kira-kira 13.700 juta tahun yang lalu. Nah, jadi teori Big Bang, Big besar, Bang ledakan. Nah, jadi jagat raya itu terbentuk karena adanya ledakan besar atau dentuman besar. Nah, kemudian untuk teori keadaan tetap mengatakan bahwa jagat raya itu selama berabad-abad selalu dalam keadaan yang sama. Jadi intinya menurut keadaan tetap itu, menurut teori keadaan tetap, jagat raya itu tidak pernah berubah. Jadi dia sama aja selama berabad-abad tahun. Nah, kemudian kita masuk ke galaksi. Nah, galaksi sendiri merupakan suatu sistem bintang atau tatanan bintang-bintang. Galaksi tersusun secara menggerombol dan tiap-tiap anggota galaksi memiliki gaya tarik-menarik atau gravitasi. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan ya, kalau dari pengertiannya itu dia secara bergerombol, kita dapat tarik kesimpulan
planet-planet yang 9 ya, 8. Nah, jadi dari pengertian galaksi tadi dapat kita simpulkan ya. Jadi matahari bersama planet yang mengitarinya termasuk bumi. Nah, itu merupakan galaksi yang disebut dengan galaksi Bima Sakti. Adapun bentuk galaksi ini itu ada 3 bentuk. Yang pertama tidak beraturan, yang kedua seperti elips, nah yang ketiga spiral. Nah, jadi spiral ini contohnya yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, kemudian kita masuk ke tata surya. Tata surya itu merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gravitasinya. Nah, jadi tata surya itu induknya atau pusat tata suryanya itu matahari. Nah, jadi matahari itu ada yang mengelilinginya karena dia pusat dari gravitasi, sehingga planet yang berada di sekitarnya itu mengelilingi matahari. Nah, karena setiap planet-planet yang berada di sekitar matahari seperti Merkurius, Venus, Mars, Bumi dan yang lain itu merupakan tata surya. Nah, jadi dalam tata surya ini ada teori pembentukannya juga. Berdasarkan referensi yang saya ambil ada 3 teori pembentukan tata surya. Yang pertama teori nebula. Nah, jadi seperti apa tadi, teori jagat raya itu juga berlaku sama pada teori tata surya. Jadi teori pembentukan tata surya juga ada. Sebenarnya untuk teori pembentukan ini banyak sekali ilmuwan yang berpendapat bahwa teori pembentukan ini tidak hanya 3 ini saja. Tetapi di sini saya mengambil 3 saja berdasarkan referensi buku pelajaran untuk kurikulum 2013. Nah, jadi yang pertama yaitu teori nebula. Nah, jadi teori nebula ini yaitu mengatakan bahwa jagat raya itu terbentuk karena adanya kabut asap yang tebal. Nah, jadi jagat raya itu terbentuk karena adanya kabut asap yang sangat tebal. Kemudian yang kedua itu teori planetesimal. Nah, teori ini menyatakan bahwa suatu ketika sebuah bintang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada dekat sekali dengan matahari. Nah, daya tarik bintang ini sangat besar sehingga menyebabkan pasang di bagian gas panas matahari. Akibatnya massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit. Karena daya tarik matahari, massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari. Nah, ketika massa gas menjadi dingin, bentuknya berubah menjadi cairan kemudian memadat. Akhirnya massa gas itu menjadi planet yang ada sekarang, termasuk bumi. Nah, itu merupakan teori pembentukan berdasarkan teori planetesimal. Nah, kemudian yang ketiga itu teori pasang. Teori pasang, teori ini mengatakan bahwa planet-planet itu terbentuk langsung oleh gas asli matahari yang tertarik oleh sebuah bintang yang melintas di dekatnya. Jadi teori ini awalnya hampir sama dengan teori planetesimal ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau teori planetesimal itu dia tadi karena adanya sebuah bintang yang melintasi ruang angkasa dengan cepat dan berada di dekat dengan matahari. Nah, jadi kalau untuk teori pasang dia itu mengatakan bahwa planet-planet itu terbentuk langsung oleh gas asli matahari. Nah, jadi dia hampir sama. Nah, jadi menurut teori pasang ini, ketika bintang mendekat atau bahkan menyerempet matahari, tarikan gravitasinya menyedot filamen gas yang berbentuk cerutu panjang dan filamen yang besar di bagian tengahnya
mengecil di kedua ujungnya. Nah, filamen tersebutlah yang akan membentuk sebuah planet. Nah, jadi di antara teori ini yang berbeda hanyalah teori nebula. Untuk teori planetesimal dan teori pasang ini dia sedikit atau kurang lebih hampir sama. Kalau untuk planetesimal tadi dia karena ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Sedangkan untuk teori pasang itu mengatakan bahwa planet tersebut terbentuk karena dari gas asli matahari. Nah, itu perbedaan antara planetesimal dan pasang, teori pasang. Nah, kemudian kita masuk ke dalam anggota tata surya. Nah, jadi anggota tata surya itu seperti pada gambar ya kita lihat. Nah, di sana pusat tata suryanya yaitu Sun atau matahari. Nah, kemudian yang lainnya itu merupakan anggota tata surya. Ada bulan, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Nah, sebenarnya Pluto tidak masuk lagi ke dalam planet karena dia ada ukurannya tidak memenuhi kriteria planet dan jaraknya pun sangat jauh dari matahari. Nah, jadi itulah penjelasan saya terkait dengan RPP kompetensi dasar 3.4 yang membahas mengenai dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, mungkin itu saja dulu penjelasan saya terkait RPP kompetensi dasar 3.4 terkait dengan dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan. Lebih kurangnya atau ketidaksempurnaan saya dalam penyampaian materi saya mohon maaf mungkin, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe YouTube channel saya. Untuk komennya saya mohon komen yang mensupport ataupun komen yang membangun. Semoga saya bisa membuat konten-konten yang mendidik lagi, yang lebih bagus lagi. Dan terima kasih untuk menontonnya. Thank you so much for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.